Bangsa istilah gitu. Artinya gitu, nggak bolak balik. Selesai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Insinyur Fikri MSI. Selamat datang Pak Zul. Mohon maaf sekarang sudah kita nyamperin Pak. Malam-malam. Selamat Pak ya. Terima kasih atas kunjungannya yang alhamdulillah yang pertama di tahun 2022 ini di awal tahun. Mudah-mudahan kunjungan Pak Azul ini memberikan motivasi untuk kita semua semakin semangat. Alhamdulillah Pak, teman-teman ini semakin memahami pentingnya reformasi birokrasi itu, dan kami juga beruntung dapat limpahan dari Selatan Pak Oden Pak yang memang jagonya aplikasi Pak. Jadi mudah-mudahan tahun ini ada pengajuan, ada kepuasan konsumen juga, ada bayaran. Jadi satu aplikasi nomor 3 dan sekarang sudah tinggal proses finalisasi Pak. Kalau sudah jadi nanti kita laporkan ke Pak. Kemudian juga dari susunan yang saya hormati Kepala BPS Hukum, teman tim, yang saya banggakan, kita menjadikan puji syukur ya Allah SWT Tuhan yang tentu perkenannya kita bisa. Pak Budi dan teman-teman semua, saya memang niat untuk bertemu dengan semua teman-teman di kabupaten dalam saya bilang kita semua harus mau tidak mau dengan perubahan yang sekarang kita harus siap. Tidak kabupaten kota saja termasuk juga provinsi sendiri terus berkembang untuk mempersiapkan senyaman mungkin, waktu kerja senyaman mungkin. Nanti ke depannya akan dihitung di provinsi itu kita punya capaian 98% di suplemen. Teman-teman seharusnya bisa menghitung nantinya pada saat untuk menyesuaikan dengan working space biasa. Jadi untuk menyesuaikan dengan flexible working space itu profesi akan mengganti semua modeler dengan modeler yang nantinya orang-orang tidak terikat lagi dengan tempat duduknya. Ya, ini tentu itu kalian harus masuk ke e-plan dari sekarang. Ya, harus terdaftar dulu di e-plan kalau nanti nilainya melebihi 200 juta. Kalau di bawah 200 juta mungkin kamu masih bisa melakukan ya, tapi di atas 200 juta untuk revisinya kalian jadi kerjaan kalau misalnya tidak ada di e-plan. Atau ternyata kabupaten kota masih kurang laptopnya sesuai dengan waktunya, karena kita desainnya itu waktunya tidak matching. Itulah yang bisa membuat kita mendapatkan 15% di triwulan pertama untuk capaian output. Kalau tidak bisa. Saat ini di output tidak bisa dikeluarkan uangnya, maka bisa beli ATK atau kegiatan lain, rapat atau apa gitu di dalamnya. Ya, berharap besar teman-teman di OKU itu bisa mendapatkan predikat itu di sudah ada programmer. Segala hal yang dilakukan yang terkait dengan OBK itu harus dimulai dari sekarang. Sekarang sudah tanggal 10 tanggal 10 Februari. Nah sekarang kita punya nggak? Karena disinggung
sakit. Saya mau tanya prinsipnya aja Pak. Alhamdulillah dipercaya sama Pak Budi dari tahun kemarin itu menangani sakit Pak. Untuk ini kan kemarin kan ada penandatanganan PK Pak ya, PK 2022. Tapi itu berdasarkan draft PK Pak, draft PK 2021 Pak. Ya. Artinya itu kan masih draft Pak ya. Seharusnya itu pun yang perubahan pertama ini kan cuma perubahan indikator dan formula itu Pak. Jadi nanti begitu misalkan katanya sih Agustus Pak ya, itu ketika kita menyusun referensi itu, jadi kita bikin tanggal mundur Pak ya, begitu Pak. Jadi seolah-olah review renstra kami pindah itu ya. Saya memberi kesempatan pindah semua orang yang ada di Imut ya saat ini. Tetapi setelah pindah, nah itu PR-nya. Ya. PR-nya setelah pindah. Saya akan nuntut yang bersangkutan. Kamu sudah pindah ya. Ya, jadi ini dari cerita diskusi banyak Pak Zul tadi, saya juga pikiran untuk yang data Podes tadi Pak, masalah kualitas data. Jadi sebenarnya waktu saya sempat waktu kuliah dulu juga saya pernah mencoba itu ya mengolah raw data Podes gitu. Jadi iseng-iseng sebenarnya seru. Jadi hasilnya itu memang dari beberapa yang oleh itu hampir semua salah gitu ya. Jadi nah terus yang masalah paling besar di Podes itu yang masalah yang jarak fasilitas pemerintah ke pusat desa gitu kan. Nah itu saya terlalu sering menanggapi sebelum Pak Zul juga itu salah terus menurut saya kan, kita tidak bisa membuktikan bahwa jarak itu benar atau tidak kan. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita men-challenge Odon nih Pak untuk Podes 2022, saya terus terang masalah jarak itu di Podes selalu jadi masalah Pak. Kenapa? Karena datanya dari mana? Kata si Pak ini, kata si Pak itu, nggak ada yang pasti gitu Pak. Sedangkan kalau mau pakai Google Map, oke, kalau di kota kita bisa mengaksesnya. Tapi kalau di daerah-daerah yang memang infrastruktur yang tercatat di Google itu sedikit, jangankan sekolah, kadang-kadang kantor desanya pun nggak muncul di Google di satu desa. Bagaimana mau menghitung itu ya? Kadang-kadang saya pun sakel ke teman-teman, tolong kalau memang data itu berubah jaraknya, tolong kasih penjelasan yang logis di catatan kuesionernya. Kenapa bisa berubah? Apakah karena ada perubahan infrastruktur dari desa terdekat, mungkin ada yang bangun lagi fasilitasnya, atau bagaimana selama di pelaksanaan Podes ini Pak? Nah terus untuk data-data di Podes, kalau misalnya kita jaring tadi, mungkin kita bisa tahu berapa di eceran berapa, mungkin di pedagang besar berapa. Nah selama ini kalau yang di OKU ini karena HPB itu sampelnya dikit Pak ya, hanya 33 kalau nggak salah. Dan yang sayur gitu yang ada di sapet itu biasanya cuma berapa. Jadi kita tuh lihat biasanya harga cabai, kalau cabai di ecerannya 30, nggak mungkin di HPB-nya lebih kecil, lebih besar gitu, nggak mungkin HPB-nya 33. Paling kita coba, kalau kita bisa jaring lebih jauh seperti yang tadi Bapak bilang, menarik sih Pak sebenarnya harga-harga di untuk meneliti harga-harga itu sih. Iya. Karena kalian berkodomennya dari POK. Ya. POK itu di belakang. Jadi jangan lihat POK. Kalian punya capaian. Tanpa POK pun tidak apa-apa. Statistik itu kan harus ada namanya kan pojok ya Pak. Jadi seperti yang provinsi buat gitu Pak, ada tempat khusus di universitas tersebut, semacam pojok ya, benar-benar pojok gitu Pak, di universitas itu. Nah kalau menurut saya, apakah bentuk pojok statistik itu harus ada bentuk fisik di situ Pak? Karena kan mengingat fungsinya itu kan kita membina statistik itu ke mahasiswa. Jumlah pegawai kita yang harus berada di situ, dan yang ketiga adalah mungkin dari segi pekerjaan BPS itu sendiri Pak, sehingga mungkin akan menyulitkan teman-teman ketika melakukan pelayanan di situ. Bolehkah pojok statistik itu tidak harus berbentuk fisik di situ Pak gitu, tapi berbentuk pembinaan, atau misalkan coaching klinik, atau misalkan pembinaan terkait penggunaan data statistik atau metodologi statistik ke mahasiswa gitu Pak. Tidak harus berbentuk pojok fisik yang harus ada di situ. Sumber Pak, mohon doa. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Pak Zul juga selalu sehat Pak ya. Di kondisi yang kalau COVID masih berseliweran, Pak Zul tentu akan berkeliling kabupaten kota sebagai kabupaten kota
Kami mendoakan Pak Jo tetap kuat, tetap sehat, dan terus memotivasi kami agar kami juga ikut menjadi kuat, Pak. Terima kasih, dan teman-teman sekalian juga saya dapat terima kasih atas dukungannya, atas bantuannya. Kita yakin kita bisa, kita mampu, bersama kita kuat. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, salam isi. Satu, dua, satu, dua, tiga. Dah. Ya, acara sosial 15 maunya sih itu apa, acara dulu acara sosial itu menurut saya acara paling keren